Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Kurniawan Adiwinata. Saya profesi nurse dari Stikes Kendal, program studi ilmu keperawatan dengan nomor SK 319025. Di sini saya ingin menerangkan tentang pembatasan cairan dan diet pada pasien dengan penderita gagal ginjal. Nah, di sini teman-teman sudah tahu belum tentang pengertian gagal ginjal? Gagal ginjal adalah gangguan fungsi ginjal yang menurun secara tepat atau kerusakan pada ginjal yang tidak dapat berfungsi secara semula, di mana ginjal mengalami kegagalan dalam mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, di sini teman-teman, tanda dan gejalanya gagal ginjal itu adalah yang pertama, sakit kepala atau pusing, dan yang kedua ada sesak nafas, kemudian odem paru atau pembengkakan paru, kemudian ada hipertensi, kemudian ada mual muntah, pucat, anemia, kulit kering, kemudian ada nyeri pinggang, berat badan menurun, lemah, dan nafsu makan menurun. Kemudian ada bengkak atau gatal-gatal. Nah, di sini ada gambarnya, bisa dilihat teman-teman, itu merupakan salah satu dari tanda dan gejala gagal ginjal. Kita lanjut ya teman-teman. Kemudian untuk penyebabnya, yang pertama ada kurang minum air putih. Jadi pada kebanyakan pasien itu dengan gagal ginjal itu kurangnya minum air putih, sehingga dapat menyebabkan kerusakan organ dalam di dalam ginjalnya tersebut. Kemudian ada obat-obatan, yang ketika ada minum alkohol atau minuman keras itu sangat tidak bagus untuk tubuh. Yang keempat ada minuman bersoda. Jadi teman-teman apabila pada saat sekarang ini sering mengonsumsi minuman yang bersoda, nah itu bisa dikurangi ya teman-teman, untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan terutama pada ginjal kita. Kemudian tekanan darah tinggi, itu bisa menyebabkan gagal ginjal juga. Jadi teman-teman yang mempunyai riwayat darah tinggi itu bisa mengecek atau mengontrol di puskesmas atau di rumah sakit untuk menanyakan lebih dalam lagi tentang gagal ginjal. Kemudian ada batu saluran kencing, itu sangat mengganggu sekali pada saat kita buang air kecil. Itu salah satu dari penyebab penyakit gagal ginjal. Kemudian ada pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat, itu sangat berpengaruh sekali, terutama dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu kita harus bisa menjaga pola makan, gaya hidup, terutama untuk kesehatan kita. Kemudian ada penyakit keturunan. Jadi penyebab gagal ginjal itu juga ada penyebab penyakit keturunan, dan ada juga penyebabnya yaitu infeksi dari penyakit. Kemudian ada komposisi cairan tubuh. Yang pertama ada air. Air adalah komponen pembentuk tubuh yang paling banyak jumlahnya. Jadi pada saat kita lihat dalam diri kita itu, di dalam tubuh kita itu yang paling banyak itu adalah air. Pada orang dewasa kurang lebih yaitu 60% dari berat badan adalah air atau air dan elektrolit. Dan 2/3 bagian berada di intrasel, yaitu di dalam tubuh manusia, yaitu di intrasel, dan 1/3 bagian berada di ekstrasel atau di luar tubuh manusia. 60% berat badan tubuh adalah yang pertama cairan intrasel atau CIS, sama dengan 40% dari berat badan. Yang kemudian ada cairan ekstrasel atau CES, 20% dari berat badan, yang terdiri dari cairan intravaskular atau plasma, yaitu 5% dari berat badan, dan cairan intrasisil 15% dari berat badan. Nah, ini teman-teman bisa mengetahui komposisi cairan tubuh yang berada di dalam tubuh kita, yaitu yang paling banyak adalah air.
Air adalah komponen pembentuk tubuh yang paling banyak jumlahnya. Bisa diingat-ingat ya teman-teman. Jadi cairan paling banyak di dalam tubuh itu adalah air. Kita lanjut ya teman-teman. Kebutuhan cairan di dalam tubuh manusia itu masukan dan haluran orang dewasa per 24 jam, yaitu cairan oral 1100 sampai 1400 ml. Kemudian air dalam makanan yaitu 800 sampai 1000 ml. Maaf ya teman-teman, itu tipe, itu seharusnya 1000 bukan 100 ya. Kemudian air dalam metabolisme 300 ml dan total semuanya yaitu 2200 sampai 2700 ml per 24 jam dari orang dewasa. Itu kebutuhan cairan di dalam tubuh manusia untuk menjaga kestabilan atau metabolisme dalam tubuh, sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan bisa mengeluarkan tenaga atau dapat menyimpan tenaga lebih baik, sehingga konsumsi manusia itu harus imbang dengan pengeluaran, karena fungsi ginjal itu sangat bagus untuk mengelola apa yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kita harus menjaganya untuk menjadikan tubuh kita supaya lebih sehat dan terhindar dari penyakit yang lain. Kemudian kita lanjut. Di sini ada gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang pertama ada dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh. Kemudian ada edem atau pembengkakan. Yang ketiga ada intoksikasi cairan. Dan yang keempat ada shock hipovolemik. Nah, itu merupakan salah satu atau beberapa gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Prinsip diet pada penderita gagal ginjal sebagai berikut. Yang pertama, diet lunak biasa. Kedua, yaitu sebagai sumber karbohidrat ada gula, selai, sirup. Dan yang ketiga, cukup energi rendah protein. Yang keempat, sebagai cukup energi diutamakan protein hewani. Misalnya yaitu susu sapi rendah protein, daging, telur, dan ayam. Yang kelima, untuk kebutuhan air tidak boleh berlebihan, yang dianjurkan sesuai dengan jumlah urin dalam 24 jam, yaitu sekitar 500 ml melalui minuman atau makanan. Jadi pada saat pasien gagal ginjal di sini tidak boleh kebanyakan oleh kemasukan air ataupun tidak boleh minum banyak-banyak, karena bisa mengalami edem atau pembengkakan. Dan yang terakhir adalah membatasi asupan garam dapur jika ada riwayat hipertensi atau darah tinggi atau edem, yaitu pembengkakan. Jadi pada saat makan makanan asin itu dianjurkan jangan sampai makan makanan yang begitu, karena itu mendapatkan atau banyak garam, jadi bisa mengakibatkan darah tinggi. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, di sini jenis makanan yang harus dibatasi. Yang pertama, sumber energi karbohidrat, yaitu ada nasi jagung, kentang, makaroni, ubi, dan ketela. Yang kedua ada protein hewani, yaitu ada daging kambing, keju, dan jeroan. Yang ketiga ada bahan makanan protein, yaitu ada tempe dan kacang-kacangan. Dan yang keempat, bahan makanan sumber lemak, yaitu santan dan minyak kelapa. Dan yang terakhir, sumber mineral atau air minum. Itu merupakan jenis makanan yang harus dibatasi. Bisa dilihat ya, di situ ada gambar-gambarnya teman-teman. Ada air mineral, ada daging, ada kambing, ada keju, ada tempe, ada kacang-kacangan, dan masih banyak lain lagi. Untuk tadi makanan yang tidak diperbolehkan, dan di sini ada makanan yang diperbolehkan atau yang dianjurkan untuk dimakan. Yang pertama ada kol, yang kedua ada tomat, yang ketiga ada pisang, dan yang keempat ada jeruk. Kemudian yang kelima ada kangkung, dan yang keenam ada pepaya. Kemudian yang ketujuh ada kacang panjang.
itu merupakan salah satu dari berbagai banyak makanan yang diperbolehkan atau dianjurkan untuk dimakan ketika pasien dengan gagal ginjal. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini. Sebelumnya jika ada salah-salah kata atau kekurangan dalam pembuatan video ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, komen, and like, dan share. Dan bisa juga kalian komen di bawah nanti dengan pembuatan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.